Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. 5 orang yang tidak boleh menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Yang pertama yaitu al-ghani, orang yang kaya. Nah, orang yang kaya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ghaniyul bil mal, dia kaya karena harta, artinya dia memiliki harta yang banyak walaupun dia tidak bekerja, tapi dia punya aset yang aktif yang bisa menghasilkan kekayaan untuk dia. Orang yang kaya yang seperti ini tidak boleh mendapatkan zakat atau tidak boleh menerima zakat. Yang kedua, al-ghani bil kasbi, orang yang kaya karena pekerjaan. Jadi orang yang kedua ini dia kaya karena dia punya pekerjaan dan memiliki gaji atau memiliki ongkos atau bayaran yang bisa membuatnya kaya. Dan orang yang kaya seperti ini juga tidak boleh menerima zakat. Adapun kekhilafan, perbedaan ataupun kebolehan orang kaya menerima zakat itu memiliki syarat, yaitu dia sebagai amil yang sah, dia boleh menerima zakat walaupun dia kaya. Yang kedua, orang kaya yang berjihad, berperang di jalan Allah, maka dia boleh menerima zakat. Jadi pengertian tadi, orang yang kaya tadi yang dia tidak ada hubungan dia sebagai amil ataupun dia seorang yang jihad fisabilillah. Kemudian golongan yang kedua atau orang yang kedua yang tidak boleh menerima zakat yaitu al-abdun atau disebut dengan budak. Ya, budak itu tidak boleh menerima zakat. Nah, kalau di Indonesia tentu tidak ada, tidak perlu dibahas panjang lebar. Kemudian yang ketiga yaitu Banu Hashim wa Banu Muthalib, yaitu kalau kita bilang kalau di zaman sekarang yaitu para habaib, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Para habaib ini tidak boleh menerima zakat. Yang keempat yaitu al-kafir, orang yang kafir, karena zakat itu diperuntukkan, dibagikan untuk orang Islam. Tentunya orang kafir tidak berhak menerima zakat. Jadi sebanyak apapun zakat itu maka tidak boleh dibagikan ke orang kafir, kecuali yang kafir tadi sudah mu'allaf, artinya dia masuk agama Islam dan masih baru, masih mu'alaf, itu justru wajib kita kasihkan. Jadi kalau memang murni masih dia kafir, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian yang kelima, tadi sudah satu tadi al-ghani, kemudian Abdun, kemudian Bani Hashim wa Banu Muthalib kafir, dan yang kelima ini yang terakhir yaitu orang yang ditanggung nafkahnya. Orang yang ditanggung nafkahnya, misal ada orang tua renta. Orang tua renta sudah tidak bisa bekerja, tidak menghasilkan apa-apa, akan tetapi dia ditanggung oleh seseorang yang mampu, ditanggung oleh orang yang mampu, entah itu anaknya, entah itu siapa yang nanggung itu memang mampu, maka dia tidak bisa menerima zakat karena ditanggung oleh orang yang mampu. Ataupun ya enggak orang tua saja, siapa saja, bisa anak yatim yang dia ditanggung hidupnya oleh orang tua sambungnya, dan orang tua sambungnya itu tadi adalah orang yang kaya, maka anak itu juga tidak berhak menerima zakat. Ya memang anak yatim tidak ada dalam asnaf. Akan tetapi ini garis besarnya adalah orang yang tertanggung nafkahnya, yang ditanggung nafkahnya oleh orang yang mampu, maka dia tidak bisa menerima zakat. Jadi yang saya sebutkan tadi itu semua akan berubah ketika orang-orang tadi jadi amil, ya, jadi amil. Kalau sudah jadi amil resmi yang memang dapat SK dari pemerintah, maka dia boleh menerima zakat, termasuk tadi yang saya sebutkan adalah orang yang kaya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.